anak ini itu gitu. Terus sekarang anaknya meninggal, tanggung jawab siapa gitu kan. Terus dibilang ibunya lempeng-lempeng aja, semuanya salah ibunya. Ya enggak juga kali tong gitu kan. Jadi halo semuanya, balik lagi di channelku Florentina. Ya, kali ini aku mau ngebahas tentang MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, disclaimer dulu nih sebelumnya. Jadi yang aku sharing di sini bener-bener pure pengalamanku, bener-bener murni pengalamanku, dan aku melakukan ini di bawah pengawasan dokter anaknya Kayo serta hebamunya di Jerman. Karena topik MPASI ini setauku di Indonesia itu lumayan kontroversial ya. Banyak banget kejadiannya, nanti aku bakal ceritain seiring dengan videoku. Nah, jadi aku bakalan sharing tentang MPASI ini karena aku pun juga baru tahu ternyata peraturan MPASI antara Jerman dan Indonesia itu berbeda. Setelah ngobrol-ngobrol sama teman-temanku yang di Indonesia, MPASI itu di Indonesia dimulai strict dari 6 bulan. Jadi waktu anak bayinya udah berumur 6 bulan gitu, itu baru dimulai dikasih makanan pendamping ASI. Sementara di sini di Jerman, sesuai pengalamanku dan sesuai pengawasan dari hebamunya Kayo, aku ngasih makan Kayo itu makanan pendamping ASI semenjak Kayo umur 4 bulan. Nah, kebayangkan betapa cepatnya Kayo itu dapat MPASI kayak gitu. Nah, jadi waktu aku posting Kayo makanan pertamanya itu yaitu wortel ya kan, wortel yang udah ditumbuk, yang udah di blender, dihaluskan, terus masih cair banget gitu. Orang-orang tuh pada nanya, loh Kayo emang umur berapa ga? Kok udah dikasih MPASI kayak gitu? Terus aku bilang 4 bulan. Hah, nggak kecepetan? Jadi orang-orang tuh pada heboh gitu, dan aku juga baru tahu gitu. Jadi kayak temanku juga cerita, jadi ada artis di Indonesia, Sandy Aulia, mungkin kalian juga tahu gitu ya. Jadi dia itu posting di Instagram kalau seandainya babynya itu pas umur 5 bulan udah dapat MPASI. Terus komentar-komentarnya tuh jahat-jahat banget ya, tau lah mulutnya netizen Indonesia ya kan. Mungkin aku mau bahas MPASI sekarang juga bakal dikomenin jahat, aku nggak ngerti. Pokoknya intinya komennya lumayan jahat, padahal kan MPASI-nya si Sandy Aulia itu pun juga udah di bawah pengawasan DSA kan. Tapi kan kayak yang, kalau aku tuh suka ngerasa kalau seandainya, aku nggak mau bilang orang Indonesia gitu, tapi kayak netizen Indonesia gitu kan, kalau seandainya nggak sesuai dengan jalur mereka atau tidak sesuai dengan mufakat atau musyawarah bersama gitu, mereka tuh kayak kejam-kejam banget gitu loh komennya. Seperti itu gitu. Terus yang kedua itu aku juga lihat ada di akun Instagram khusus ASI kayak gitu, aku juga follow ya kan. Jadi ada kejadian di mana ada anak bayi meninggal karena ketahuan ibunya itu ngasih nasi sama anak bayi itu gitu. Which is kan kalau orang Indonesia taunya umur 6 bulan tuh dikasih MPASI gitu. Dan anak bayinya itu meninggal dikarenakan katanya sih gitu kan, itu jadi kayak cuma screenshotan dari Twitter gitu, aku baca di akun Instagramnya si ASI apa, nanti aku share lah screenshotnya. Nah, terus orang-orang tuh kayak judgy banget gitu loh, aku ngerasanya kayak yang ibunya disalahin, ibunya nggak ada reaksi sama sekali, ibunya kok lempeng-lempeng aja, anak bayinya meninggal gitu. Padahal tuh faktor yang kayak gitu tuh banyak banget gitu, dan apa-apa tuh kayak yang disalahin ibunya. Kalian kan nggak tahu cerita di belakangnya. Bisa jadi kalau seandainya anak bayinya nangis terus, udah gitu ibunya dapat tekanan kiri kanan, mertua, orang tua, adik, kakak, tetangga semuanya pada bawel, aduh asinya nggak keluar tuh, aduh tuh anak harusnya dikasih makan ini, anak ini itu gitu. Terus sekarang anaknya meninggal, tanggung jawab siapa gitu kan. Terus dibilang ibunya lempeng-lempeng aja, semuanya salah ibunya. Ya enggak juga kali tong gitu kan. Jadi kan bisa jadi kayak yang ibunya kena postpartum depression. Kamu tahu kan banyak banget tuh curhatan-curhatan di Indonesia kalau seandainya pada saat berkeluarga, khususnya tuh kalau seandainya satu keluarga itu sudah punya anak gitu ya, itu banget cerita dimana ibunya tuh kecapean banget dan suaminya itu tuh kayak nggak mau bantu gitu dengan alasan ya suaminya udah capek kerja, padahal menurutku nggak kayak gitu juga gitu.
Terus ya jadi kayak gitu. Udah nanti curhatnya kebanyakan gitu kan. Jadi begitu ceritanya kenapa aku mau bahas MPASI di sini. Cuma seperti aku bilang, ini ada disclaimer, ini tujuannya buat sharing aja. Jadi kalau seandainya kamu rasa mungkin ideku baik, kamu bisa diskusikan ide MPASI ini sama dokter anak kamu dulu sebelum dicoba. So, aku bakal mau mulai jelasin tentang MPASI di Jerman. Nah, aku tuh punya ini nih. Ini tuh kayak daftar bahasa Jermannya tuh Ernährungsplan für das erste Jahr. Jadi sebenarnya sih intinya tuh kayak planning buat makan bayi gitu loh, buat makan bayi selama sampai lewat 4 bulan masuk ke 5 bulan. Itu tuh anaknya udah dimulai MPASI, tapi sebelumnya itu cuma dapet susu, it's whether menyusui gitu kan, atau susu botolan. Tapi udah lewat 4 bulan anaknya itu udah bisa dikasih MPASI. MPASI-nya apa? Kayak tadi aku jelasin, kalau misalnya hebamaku tuh bilang MPASI pertama itu yang cocok di sini adalah wortel atau pastinake. Intinya sih aku tuh mulai dari wortel. Kayu tuh makan wortel dulu selama beberapa hari. Aku ngerasa perubahannya itu adalah si kayu itu jadi keras gitu. Terus aku telepon hebamaku, kok kayaknya makin kering gitu kan. Terus kata hebamenya itu wajar gitu, gara-gara kayu itu butuh waktu buat menyesuaikan perutnya, seperti itu. Keadaan perutnya yang tadinya biasa cuma dari lahir sampai dia umur 5 bulan gitu kan, atau 4,5 bulan, dia kan cuma dapet susu. Terus sekarang udah mulai makanan padat, jadi kayak gitu, dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Perannya kalau untuk mulai MPASI di Jerman itu, walaupun dini, itu tuh nggak boleh anaknya dipaksa. Kalau di kasusku itu, kalau kayu ternyata doyan makan sama kayak maknya gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayu itu pertama kali dikasih wortel, emang mukanya kayak mukanya tuh kayak yang mesem-mesem gitu loh, kayak apaan nih kayak gitu. Cuma aku tuh coba, jadi misalnya hari Senin gitu aku coba, terus dia tuh masih kayak dia masih kayak mikir-mikir bingung gitu ya kan. Nah, terus hari Selasanya aku cobain. Waktu hari pertama itu aku tuh nyobain, ternyata bubur itu terlalu kental gitu kan. Nah, aku cobalah tambahin airnya, jadi bener-bener cair banget gitu. Terus aku coba pas jam makan siang, jadi sekitar jam 12 atau jam 1-an. Dia makan, dia doyan, ya udah aku terusin gitu. Dan dia tuh nggak nolak sama sekali si kayu, walaupun dia itu belum bisa duduk tegap sendiri ya kan. Paling nggak dia udah bisa duduk, aturannya di itu. Terus ya udah, karena dia doyan, aku terusin, dan tiap minggu itu dia dapet MPASI baru. Dan MPASI baru di sini tuh maksudnya tuh kayak ingredientsnya baru. Jadi kalau seandainya minggu pertama dia cuma makan wortel, terus minggu kedua aku tambahin pakai kentang sedikit-sedikit gitu. Jadi kayak sedikit demi sedikit, dia cuma makannya tadi 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok sampai porsinya penuh. Kayak gitu kalau kayu. Dan dalam sebulan pertama itu cuma dapat misalnya makan siang, terus ditambah makin dikit menunya, bukan cuma sayuran tapi juga dapat daging gitu loh, dagingnya dengan porsi. Jadi kayak setauku tuh porsi sayuran ini porsi full ya, itu bisa selalu disesuaikan. Porsi full itu kalau sayuran 70%, terus daging 30%, seperti itu. Kamu ngasih MPASI-nya ke bayi itu tuh ditambahin juga pakai fat itu maksudnya tuh kayak minyak, kalau aku sih pakai minyak Rex. Jadi kalau untuk yang bayi pilih yang bio atau organik, atau juga pakai butter gitu. Nah, terus aku balik lagi ya ke Ernährungsplan. Jadi kalau seandainya dari sekitar 4-6 bulan itu tuh udah dapat MPASI di sini. Dari 4 bulan tuh dicoba, tapi kalau di Jerman itu peraturannya bener-bener pas udah 6 bulan anak kamu tuh udah harus makan gitu, kayak harus wajib titik. Karena sebenarnya untuk ASI sendiri itu, misal kalau udah melewati dari 6 bulan dan anak bayimu cuma minum ASI gitu, jadi ASInya itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori si bayinya, jadi harus ditambahin MPASI semenjak 6 bulan. Tapi kalau misalnya masih di bawah 6 bulan, anak bayinya belum mau makan makanan padat, itu nggak apa-apa banget gitu. Yang penting dicoba aja dulu. Dan karena setiap bayi itu beda-beda, nggak semua bayi itu suka makan kayak kayu. Terus balik lagi ke diagram, jadi bahkan dari 6 bulan ini kalau di Jerman, jadi dari anak bayi umur 6 bulan itu tuh udah dapet
bubur untuk malam hari. Bubur malam hari itu di sini tuh kayak hafer tuh apa ya, oatmeal, bener. Itu tuh dapat oatmeal dicampur susu sapi sedikit. Itu selalu juga ditambahin porsinya ya. Jadi nggak harus langsung porsi full pas awal-awal. Jadi dicoba dulu bayinya makannya semana. Tiap bulan itu selalu ada MPASI baru di sini. Misalnya tuh kayak, jadi sebelum 6 bulan anak bayinya itu cuma dapat satu porsi itu maksudnya makan siang. Terus setelah 6 bulan itu ditambah makan malam, dan setelah 7 bulan, mulai dari 7 bulan maksudnya nama MPASI seperti cemilan gitu loh, kasar cemilan itu buah. Jadi buahnya itu kalau misalnya kalau Kayu makannya adalah dia itu bubur nasi dicampur sama buah, jadi kayak apel yang di blender gitu, terus nanti ditambahin minyak juga sedikit. Dan semenjak semenjak dari 10 bulan itu tuh udah dapet sarapan juga. Jadi bener-bener cuma dikasih asinya itu kalau di sini sih pagi doang gitu aturannya, seperti itu. Nah, kalau gimana metode masak MPASI di sini, ini juga aku mau ngebahas. Soalnya pas aku cerita-cerita sama adikku, masakan ASI dia waktu zaman dia punya anak yang masih bayi gitu sama zamanku itu beda banget ternyata antara Indonesia dan Jerman gitu kan. Jadi ilmuku yang diajarin di Jerman itu, MPASI-nya itu bikin sekalian. Jadi kayak anggap aku misalnya mau bikin menu kentang, terus sama wortel, terus sama daging sapi gitu kan. Jadi kayak kentang sama wortel aku kukus sekali banyak gitu. Terus daging sapinya juga aku rebus. Nah, abis setelah dikukus tuh aku pakein kalau bahasa Jermannya tuh stab mixer. Kalau bahasa Indonesianya di blender aja sih sebenarnya, di blender sampai halus ya kan. Konsistensinya itu disesuaikan. Kira-kira ya kamu pasti tahu lah kurang lebih tuh anak bayinya tuh mau makannya kayak gimana gitu konsistennya kan. Nah, disesuaikan, terus tak campurin sama daging yang tadi udah direbus, dagingnya juga di blender ya kan. Nah, dicampurin, terus aku porsiin ke dalam gelas-gelas kayak gitu. Nah, habis itu ya tinggal aku bekuin. Biasanya sekalinya aku masak, aku bisa dapet antara 8-12 gelas itu. Nah, dibekuin, jadi tiap Kayu mau makan tinggal aku keluarin ya kan. Terus aku masukin microwave, aku angetin, aku tambahin minyak gitu, minyak Rex. Habis itu ya udah langsung kasih Kayu gitu. Sementara kalau misalnya menurut adikku, dia itu selalu masak MPASI yang fresh buat anaknya setiap hari. Kalau jujur aku nggak kebayang. Kalau diskusi sama dia sih waktu itu katanya soalnya kalau dibekuin itu vitaminnya hilang atau segala macam gitu. Tapi setelah aku diskusi sama suamiku, kalau di Indonesia emang diapain masaknya ya direbus lah. Emang kan kalau direbus juga itu ujung-ujungnya kalau direbus sampai lembek kan vitaminnya hilang juga. Jadi mau di microwave, mau dibekuin atau mau dimasak langsung gitu loh, ya nggak bisa dibandingin vitaminnya sama vitamin yang kalau misalnya kamu ngasih makan bayi itu bener-bener sayuran mentah, which is impossible gitu kan. Seperti itu. Sekarang aku tunjukin ya makanannya.